Oke, halo semua, dan sekarang kembali lagi di MotoGP 25 karir untuk season ketiga. Dan sekarang kita berkeras di seri kedua, yaitu di Tiermas dari Hondo. Cuman sebelum masuk ke sirkuitnya, gue bakal coba ngelakuin satu rundingan nih, satu diskusi sama mekanik, karena kita butuh yang namanya pengembangan juga. Nah, di sini sebenarnya motor kita udah enak untuk di seri pertama kemarin, cuman masih ada yang kurang, yakni di bagian anti wheelie. Jadi fokus kita di pengembangan kali ini atau di diskusi kali ini adalah pengembangan di bagian anti wheelie atau tepatnya di bagian ECU. Dan sebelumnya sorry banget buat kalian yang selalu nungguin konten dari Goriolis di tiap harinya, di tiap sore. Sorry banget karena di beberapa waktu ini, di akhir-akhir ini gue gak bisa konsisten dulu. Jadi sorry banget, banyak banget pekerjaan yang numpuk di sini. Jadi sorry banget jika uploadnya tidak sekonsisten dulu. Tapi tenang aja, gue bakal tetap upload ya guys ya, meskipun 2 hari sekali ya. Jadi intinya tetap bakal ada video, tenang aja. Nanti kalau udah mulai longgar, gue bakal lebih konsisten lagi ngebikin video tiap hari ya. Semoga aja, bismillah. Nah, di klasemen Martin menjadi leader, Ducati Factory mengisi 3 besar, dan kita bersama Pramac Yamaha masih di posisi keempat. Hasil kualifikasi cukup keren karena Rizrio bisa start dari urutan ketiga dengan gap 0,4 dari Marc Marquez. Cuman ini gapnya setengah detik. Nah, kalau kayak gini bisa dipastikan di atas kertas Marquez lah yang paling memiliki kans kuat untuk menjuarai GP Argentina. Tapi ingat, apapun bisa saja terjadi ketika balapan sedang berlangsung. Kalau gitu langsung aja menuju ke sprint dan juga race utama di Argentina Grand Prix. Here we go. Tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai sprint race event round kedua. Lampu dipadamkan, it's on the way. Here we go menuju first corner dan oke. Kita pakai Yamaha cuy. Ingat, kita pakai Yamaha. Ngapain ngenaruh ekspektasi tinggi ketika start dimulai? Dan alhasil kita langsung terperosot di tempat ke-7. Tapi tenang aja, di turn kedua kita ambil inside line, di mana yang lain melebar. Kita mengambil inside line dan Rizrio masuk menempati posisi ke-4 sementara waktu. Francesco Bagnaia take the lead, Marquez 2 dan Amar alias Alex Marquez di tempat ketiga. KTM dipakai sama Alex Marquez kenceng luar biasa. Oke, braking zone, hati-hati, dan Alex Marquez masih mendefend di inside line sehingga Rizrio belum memiliki peluang atau celah untuk masuk mengovertaking demi P3. ISP corner lagi di tikungan ke-6, Fugas from race menuju tikungan ke-7. Kita mencoba untuk light break. Apakah bakal nafasnya, dan nice sekali. Oke, kita masih mencoba untuk mengejar Alex Marquez. Fokus Q fighting menuju tikungan ke-7. Kita sepertinya ngebikin sebuah kesalahan ketika open gas di high speed corner tadi, sehingga kita ketinggalan gapnya dengan si Alex Marquez dengan sekarang menjadi 0,2. Harusnya sih kita nempel banget Alex Marquez untuk mengovertaking di 2 tikungan terakhir, tepatnya turn ke-13 dan juga ke-14. Maka saat ini last sector, lap pertama hampir usai. Marc Marquez melebar sehingga Francesco Bagnaia mengamankan posisi pertama dengan sangat baik sekali. Namun sayangnya kita ngebikin sebuah kesalahan, yakni nge-shortcut atau sedikit melewati area track limit ketika melewati last corner, dan alhasil kita ngedapetin satu peringatan dari FIM Stewart. RHD on, entry corner. Gila, kita ngatimin RHD di antara turn 1 ke turn kedua, yang mana lurusannya pendek banget cuy. Kita ngelawak apa gimana nih? Gak ada efek sama sekali. Maka saat ini RHD langsung kita kasih on, dan here we go, lurusan menjelang tikungan hairpin di depan. Gap dengan Alex Marquez 0,5 dan gap dengan Pecco 1,2. Kemudian braking zone di tikungan ke-5. Hati-hati, fokus Q fighting. Lap kedua hampir usai. Argentina Grand Prix akankah menjadi milik bagi Pecco atau mungkin Marc Marquez? Kalau kemarin di GP Thailand, perebutan P1, P2, P3 seru banget antara Martin, Marquez, Pecco. Sampai kemarin gue bikin tayangannya langsung ya guys ya, ketika kita lagi race seperti ini. Jadi selingan gameplay ya. Cuma saat ini kita nggak akan masukin cuplikan kayak kemarin, karena kita bisa melihat langsung perduelan atau battle antara pembalap yang ada di urutan 1, 2, 3. Terlebih lagi mereka nggak ada yang duel cuy.
Gap dengan antara Peko Marquez udah jauh sekali, dan gap antara Peko ke Alex juga lumayan jauh. Oke, 2 tikungan terakhir dan kini Alex Marquez semakin kita kejar. Lap kedua hampir usai dan saat ini memasuki lap ketiga. Here we go. Peko Bagnaia menjadi fastest lap of the race. Lap time kita nggak sebanding sama sekali. Sementara itu, Luca Marini di belakang kita. Oke, kita kejar Alex Marquez. Sorry sekali Alex Marquez. Kita cukup kasar, sorry. Oke, semoga dia nggak sampai ngabut dan semoga nggak sampai ngajuin banding. Masih Alex Marquez mengambil outside line. Tikungan ketiga, masuk perlahan. Exit corner. Sektor 2 kita masuki dan sekarang gap dengan leader alias dengan Peko Bagnaia 1,4 detik. Dan gap pada Marquez 0,6 dan gap dengan Alex Marquez yang ada di belakang kita 0,2. Luca Marini kelima, Bezzecchi 6, Martin 7, Miller 8 dan Ogura ke 9. So far Peko Bagnaia masih menjadi fastest lap of the race. Soft medium lumayan mendukung perjuangan kita di race kali ini. Semoga aja di sprint kita bisa meraih podium untuk menjadi podium pertama kita di kelas MotoGP untuk sprint race event. Namun jangan senang dulu, gap dengan Alex Marquez masih cukup rapat dan biasanya pembalap lain akan kuat di 2 tikungan terakhir. Terus tadi, oke sekarang full gas lagi menuju tikungan ke-12. Here we go. Late braking dari Rizio. Masuk perlahan. Oh my goodness mate. Sentuhan terjadi dari Alex Marquez dan ya Allah malah nge-shortcut. Alhasil P3 kita lepaskan dan Alex Marquez mendapatkannya. Nanggung parah, kita di kontak dari belakang sama si Alex Marquez dan boom, kita gagal finish di podium. Gak masalah, masih ada main race event. Mungkin Alex Marquez sempat jengkel perkara kita mengovertaking Alex Marquez dengan cara yang sama seperti barusan ketika di turn 1 selepas kita melewati garis finish untuk masuk ke lap ketiga. Tapi oke, nggak masalah. Semoga aja di main race event kita bisa improve daripada balapan kali ini. Kalau gitu langsung aja menuju ke main race event GP Argentina. Let's go. Welcome to Termas de Rio Hondo MotoGP fans. We're live from Argentina for the traditional round of the MotoGP. These shots are taking us to the starting grid where everyone is ready for the start of the race. Today is a perfect day for racing. The sun is shining and temperatures are mild. Most of the riders unhesitatingly opted for medium tyres at the front and rear. Balapan sprint Peko meraih kemenangan dan kini akankah Peko mampu mempertahankan konsistensinya atau mungkin bakal ada rival yang meraih kemenangan seperti Marquez atau mungkin malah Pramac Yamaha dengan Rizio. Bisa aja. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke main race event untuk Argentina Grand Prix round kedua. Oke semua, dan inilah dia round kedua Termas de Rio Hondo Circuit Argentina Grand Prix sudah dimulai dan aneh banget. Bug yang baru muncul kayaknya ketika start dimulai motor di kelas MotoGP suka wheelie. Oke, hati-hati. Dan sekarang rombongan riders langsung mengovertaking. Namun Rizio masih mampu untuk bertahan meskipun merosot di tempat ke-9. Oke, widih, tumben sekali Fabio Allegrins masuk di tempat di depan kita. Namun kita overtake lagi. Siapa sangka Yamaha Factory melesat di top 10 dekati Rizio di sektor kedua awal kali ini dan leader dapat peringatan di mana dia harus masuk ke area long lap penalty dari outside line. Kita overtaking Marco Bezzecchi, masih Bezzecchi mendefense dan kini akhirnya kita berhasil lolos dari serangan balik Marco Bezzecchi. Jack Miller dengan Ducati Grass ini langsung kita libas dari inside line, namun Miller masih mendefend. Di tikungan ke-7 kita mengambil celah yang bisa kita masuki sehingga sekarang Jack Miller sudah turun di bawah kita dan Rizio kembali di tempat ke-5. Turn 9, turn 10 dan kini kita kejar lagi Peko Bagnaia. Sementara waktu Marquez, the baby alien, the one and only, the God MotoGP mengisi tempat pertama. Alex Marquez 2, Jorge Martin ke-3. Ini 3 besar dikuasai sama Spanyol.
Pecco Bagnaia satu-satunya Italian rider di urutan ke-7 bersama Marco Bezzecchi, Miller Australia dan kita dari Indonesia. Rizrio tengah berjuang keras untuk menyusul Francesco Bagnaia. Andai pun kita nggak bisa podium, minimal kita kejar Pecco Bagnaia sebagai bukti bahwa kita sudah berjuang keras. Lap kedua tengah berlangsung di tikungan kedua menuju tikungan ketiga menjelang lurusan terpanjang di sirkuit ini, di sirkuit Termas Dario Hondo, di mana lurusannya akan menghantarkan kita di tikungan kelima yang ada di ujung tikungan hairpin, tempat di mana Marquez Rossi terlibat sebuah insiden di tahun 2012 yang mengharuskan Marquez crash dan dia gagal meraih podium dan juga kemenangan. Oke, saat ini di sektor ketiga kita masuki dan gap dengan Pecco semakin rapat 0,2 saja. Akankah di sini Rizrio mampu mengovertaking Pecco Bagnaia? Entry core kita ambil inside line dan gas tipis-tipis. Sepertinya kita melebar keluar dari jalur. Oke, nggak masalah, itu hal wajar. Biasa, awal musim pasti bakal sangat sulit ketimbang pertengahan dan juga akhir musim. Di fokus skill fighting. Nah, kita hari ini menggunakan kompon double medium, jadi depan belakang semua pakai medium. So far di lap kedua masih tergolong aman, tapi nggak janji nanti di lap akhir apakah bakalan masih ada sisa atau mungkin bakal habis total. Oke, sekarang lap ketiga kita masuki Marc Marquez menjadi race leader. Kita belum membuat gebrakan sama sekali, namun Pecco Bagnaia masih menjadi target yang harus kita kejar. Lap ketiga tengah berlangsung, here we go. Kemudian di tikungan kedua masuk perlahan lagi. Nah sekarang kalau misalkan kita amatin, ini penggunaan kompon ban ya guys ya. Untuk ban depan dengan kompon medium ini sangat cocok. Karena waktu di sprint tadi pakai soft itu kayaknya terlalu cepat habis. Kemudian medium di belakang ini cukup memprihatinkan karena ini baru lap ketiga awal. Sebelah sisi atau sisi kiri kanan punya kita udah mulai masuk di penggunaan ya mungkin 50%. Nah ini kayaknya misalkan nanti kita balapan di next season, kalau cuaca kayak gini, bagusnya di Termas harus pakai hard sih. Mengingat ini track juga banyak banget high speed corner yang pasti ngebutuhin grip ban bagus di sebelah kiri kanan, karena banyak banget stress zone-nya untuk kompon ban kita di next season. Kita harus pakai hard jika suhunya seperti ini di Termas Dario Hondo untuk ban belakang. Kalau depan medium cukup oke, tapi ya let's see apakah bisa bertahan hingga akhir balapan. Dan sekarang menuju 2 tikungan terakhir. Di belakang masih ada Jack Miller dengan Ducati Gresini. Marco Bezzecchi dengan Honda di tempat ke-7 luar biasa. Fabio Quartararo range di 9 besar. Here we go, lap keempat udah kita masuki dan saat ini Marquez masih menjadi race leader. Kemudian Alex Marquez kedua dan Jorge Martin ketiga. Pecco Bagnaia yang menang di sprint sekarang masih di posisi keempat. Nah kayaknya kalau misalkan hari ini Marquez yang menang terus Pecco di tempat keempat, bukan tidak mungkin di klasemen tim Ducati Renovo akan menjadi pimpinan menggantikan tim Aprilia Factory. Plus juga di kelas pabrikan pasti Ducati langsung mengungguli seluruh pabrikan lainnya. Kayaknya untuk di tahun-tahun ini hal yang sangat mustahil adalah ketika tidak melihat Ducati di tempat tertinggi. Ya semoga aja di regulasi baru MotoGP nanti di tahun 2027 persaingan kembali merata antara Ducati, pabrikan Jepang, dan juga pabrikan Eropa lain seperti KTM sama si Aprilia. Let's go, oke tikungan ke-7 kita kejar Pecco Bagnaia, gap semakin rapat. Siapa sangka di lap keempat ini kita bisa improve lap time dan bisa ngepangkas gap dengan Francesco. Kita overtaking Pecco Bagnaia, exit corner. Finally, Rizrio berhasil mengovertaking Pecco Bagnaia di tikungan ke-9. Namun sekarang Pecco kembali melibas dan mengamankan tempat keempat. Duel masih berlangsung antara Pecco dengan Rizrio. Indonesia versus Italia. Tikungan 13 menuju tikungan 14 dan sekarang exit corner. Lap kelima kita masuki, here we go, battle sengit di 2 lap tersisa untuk Termas Dario Hondo.
Kini entry corner di tikungan pertama. Masih Pecco di posisi keempat dan as you can see gap antara Alex Marquez dengan Marquez itu jauh sekali. Marquez ngajir cuy. Ini definisi kualifikasi sesuai dengan apa yang dihasilkan. Maksudnya kayak kualifikasinya sesuai dengan balapan kali ini. Jadi Marquez yang di start pole dia langsung ngajar di posisi pertama. Cuman kita yang start ketiga, tipikal pembalap yang saat ini, dimana kualifikasi bagus tapi di race-nya malah ngebikin mawakan cuy. Oke, kita overtaking Pecco, namun dari outside line dan mampu overtaking. Ban kita belakang sliding, kita kurang kendali dan let's go. Kita serang lagi Pecco back dari inside line dan side by side terjadi di tikungan ke-6. Kemudian di tikungan ke-7 masuk perlahan. Bagus sekali. Kita langsung mendefense serangan balik dari Francesco Bagnaia. Let's go guys, come on. Tinggal sedikit lagi. Masih kita ditabrak oleh Pecco Bagnaia. Tikungan 9. Kita melebar. Oke. Kita terus naik daripada kita harus sampai ke Bagnaia karena cukup beresiko jika kita habis keluar lintasan terus tiba-tiba masuk ke racing line. Karena game kita sampai Pecco dekat, jadi sebisa mungkin kita melebar aja supaya nggak ketabrak dari belakang. Takutnya kalau ketabrak kita berdua rugi, nggak ngebawa pulang poin sama sekali. Oke, lap kelima telah berakhir dan sekarang lap ke-6 di Termas dari Honda di akselerasi Ducati kencang sekali dan Yamaha terpaksa merelakan P4 sementara waktu. Tapi dari inside line di tikungan pertama, Rizrio masuk kembali. Ramak Yamaha, satelit dari Yamaha kini berduel dengan Ducati Lenovo Ducati pabrikan di MotoGP 2025. Masih side by side dan Pecco Bagnaia mengcollision bagian belakang dari motornya Rizrio. Tapi di sini di lurusan apakah Pecco bisa kita tinggalkan? Mari kita lihat seberapa kuat Pecco mengejar Pramac Yamaha dari Rizrio. Entry corner di tikungan ke-5. Kini Jorge Martin tengah berduel sengit dengan Alex Marquez. Siapa yang bakal meraih P2 antara Alex dan juga Jorge Martin? Masih Pecco di belakang. Dan anehnya kompon ban depan kita kok suhunya tiba-tiba rendah, malah dingin cuy. Nah ini ngebikin kondisi ban kita sangat memprihatinkan. What happened? Sementara itu kompon ban belakang kita itu udah habis total, hampir habis total untuk sebelah kiri dan juga kanan. Oke, Miguel Oliveira out of the race. Baru aja gue lihat notifikasinya dan sekarang menuju 2 tikungan terakhir. Entry corner, Marc Marquez melewati last corner, dia meraih kemenangan. Kemudian Alex Marquez meraih P2 dan Jorge Martin P3. Sementara itu Rizrio meraih P4 di Termas dari Honda di Argentina GP. Oke. Ya meskipun kita turun dari hasil kualifikasi nggak masalah, ini pencapaian bagus bagi Yamaha. Dari kemarin kita kok tembusnya di posisi-posisi kayak gini aja ya. Kapan nih kita meraih podium? Ya sabar aja, pasti akan ada tiba waktunya. Marco Bezzecchi mewakili Honda di tempat ke-7. Nah di klasemen saat ini Marquez menjadi leader dengan unggul 15 poin dari Jorge Martin yang ada di posisi kedua. Bagnaia 3 dan Alex Marquez naik menggeser Rizrio untuk posisi keempat dan sekarang kita di posisi kelima dengan jarak 28 dari Marc Marquez. Kembali ke tim, bener aja seperti yang udah kita bicarain tadi, Ducati Lenovo akan mengungguli semua tim yang ada di grid MotoGP. Gila kan, kombinasi Marquez Pecco itu kombinasi maut, seperti Lorenzo dikombinasiin sama Valentino Rossi. Hingga sekarang kita masih belum bisa ngelakuin selebrasi podium, tapi tenang aja, masih ada next race yang pasti bakal lebih kita perjuangkan ke depannya. Kalau gitu semuanya terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.